Shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Betara ya, yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Pak Hotman ya. Ini teman lama saudara sekalian ya, baik di bumi nanti maupun di sorga saudara ya. Puji Tuhan ya, Pak Hotman hubungin saya tanggal 20. Saya sih nggak sangka bahwa diundang untuk Natal, ya, untuk khotbah Natal. Karena saya pikir khotbah Natal saya di Citibank itu yang kemarin terakhir. Ya, saya udah bilang sama istri saya, itu kayaknya yang terakhir, nggak akan ada lagi diundang berkali-kali begitu. Ternyata beliau minta saya, untung saya kosong saudara sekalian ya. Ya puji Tuhan saudara ya. Biasanya jarang ya undang seminggu sebelumnya untuk khotbah, kecuali kebaktian doa keluarga saudara ya. Tapi ini keluarga bagi saya di Citibank, bagi saya adalah keluarga ya. Terima kasih kepada Bu Yanti ya. Yanti atau Janti ya? Ya, oke. Kan nama saya juga agak sulit ya. Nama saya kan Cecep, itu ejaan lama ya, TJF ya. Jadi orang suka bingung manggilnya apa ya. Tadi saya agak miris juga ya dengan Citibank Christmas seperti itu saudara ya. Ya luar biasa ya. Budgetnya minim, keadaannya seperti ini, kesian juga ya. Poor Citibank ya. Saya baru tahu ya, ya prihatin saya saudara. Anyway, nggak masalah saudara ya. Ini belajar untuk tetap mengucap syukur. Nah, saya mengalami jauh lebih sulit daripada yang saya pikirkan. Ya. Tapi saya bisa melewatinya. Itu karena anugerah Tuhan. Ya. Tema yang diberikan kepada saya itu bersyukur dalam segala hal. Ayatnya sudah ditunjuk, yaitu Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Saudara tahu nggak, ketika Paulus menulis surat Filipi ini dia ada di mana? Di Starbucks ada cappuccino sama roti ikan tuna. Ya. Bukan saudara. Waktu dia menulis surat ini dia ada di penjara. Nih pasti dia baca Alkitab. Di penjara di Roma. Yang nggak tahu kapan bebasnya. Ya, sehingga jemaat khawatir. Ini kapan nih Rasul kita dibebaskan? Nah dia tulis surat. Jadi dia nulis itu bukannya di Starbucks dengan laptop, dengan iPhone, kemudian dia tulis dengan rapi begitu, enggak, di dalam penjara saudara ya. Dan yang luar biasa, surat Filipi ini disebut surat sukacita. Ada kata sukacita 12 kali. Ya luar biasa ya. Di tengah keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersukacita, bersyukur, surat ini ditulis dan isinya luar biasa. Ya, cuma 4 pasal, nanti suruh baca di rumah ya kalau sempat. Nah, jadi ini surat sukacita saudara sekalian. Dan isinya berisi nasihat. Nah, nasihat tentang bagaimana hidup merendahkan diri, nasihat bagaimana mengucap syukur ya. Makanya surat ini juga surat ucapan syukur ya. Ucapan syukur dan doa itu di Filipi 1 ayat 3 ya. Jadi pendek kata ini memang surat yang luar biasa dari Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena apapun bisa membuat kita khawatir. Makanya Paulus mengatakan ya, ketika dia di penjara, jemaat banyak yang mengkhawatirkan kesehatannya, keadaannya. Dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Kata janganlah hendaknya itu kalimat perintah. Ya. Dalam teks aslinya itu present aktif imperatif. Imperatif itu perintah. Perintah yang aktif harus terus-menerus dilakukan, present. Nggak boleh enggak. Artinya jangan sampai khawatir itu dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Ya. Kita bisa khawatir. Ya. Pasti bisa. Ya, khawatir atas keadaan-keadaan yang tidak pasti akan masa depan. Ya, dulu waktu saya mau full, itu saya ada kekhawatiran. Tahu nggak kekhawatiran saya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, orang saya belum kasih tahu saudara ya. Yang saya khawatir cuma satu begini. Kan income saya pasti turun. Ya, memang turun, tinggal 5%. Bukannya turun 5%, tinggalnya 5%. Saya khawatir begini. Nanti kalau income saya rendah, selama ini income saya jauh lebih tinggi dari istri saya. Kalau income saya rendah, saya khawatir. Entar dia melecehkan saya. Ya, ini laki tidak berguna, begitu ya. Biasanya kan begitu. Ada uang abang di sayang, nggak ada uang abang di
Nah ini bagus nih. Nggak ada uang, abang disayang, nggak ada disayang juga. Ini jadi istri yang luar biasa. Nggak ada uang, biasanya abang ditendang sampai melayang kemana? Ke tanah abang. Saya khawatir tuh, karena laki-laki tuh kalau disentuh soal itunya, ya saya punya jemaat disentuh soal pride-nya itu nggak tahan. Dia meninggal usia 30, paru-parunya hancur. Sampai saya kaget waktu saya dimandiin, saya datang. Kenapa bisa? Ya, karena makan dalam. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya udah pensiun, udah 20 tahun, lebih lama saya kerja di Citibank. Tidak ada satu kata pun dari istri saya yang melecehkan saya. Meskipun pendapatan saya rendah. Ya. Kenapa? Kan namanya baru, pendeta baru, ya siapa yang mau ngundang? Paling ngundang ketika ada yang sakit, mau ngos-ngosan mau mati begitu, saya diundang gitu. Diharapkan didoain sembuh. Baru-baru biasanya saya doakan itu dari 10, itu 9 mati semua, saudara. Itu yang membuat saya khawatir juga. Ya. Nah jadi seterusnya apapun bisa membuat kita khawatir, termasuk pendeta. Pendeta bisa nggak khawatir? Bisa. Ya khawatir nanti jemaatnya diambil orang, ya begitu. Tapi Paulus mengatakan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi ini kata sambung untuk menghubungkan kalimat yang bertentangan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ternyata saudara sekalian, instead of kita khawatir, kita harus berdoa. Ya. Bahasa Inggris lebih jelas. Do not be anxious about anything. Jangan khawatir tentang apapun. Instead, in every situation, through prayer and petition, with thanksgiving, tell your request to God. Jadi kita harus memberitahu apa permintaan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Kita kan umumnya berdoa itu biasa minta sesuatu. Betul nggak? Ada orang doa yang kelihatannya sih beriman. Tuhan, berikan aku badan yang sehat. Masih oke ya. Berikan aku rumah bertingkat, masih oke deh. Berikan aku mobil mengkilat, masih oke lah. Yang keempat ini, berikan aku istri 4, ayo. Yang enggak rohani, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata saudara sekalian, banyak yang menyebabkan kita khawatir. Ya, saya nggak tahu apa yang menyebabkan saudara khawatir. Ya, saya punya kekhawatiran tertentu, ya, yang biasanya, ya, itu saya doakan saya buat dalam doa. Ya. Ternyata kekhawatiran itu one of the most common mental disorder. Jadi satu yang paling umum terjadi atas manusia. Itu ternyata kekhawatiran itu bisa dimulai dari usia 11. Di Amerika, di mana? Di Amerika 19,1% orang dewasa itu mengalami sakit jiwa ini, ya, mental disorder ini. Berarti dari 10 orang, 2 orang stres, khawatir. Ya, coba lihat ke kanan, ini orang khawatir apa enggak? Dari wajahnya kelihatan. Ya. Kalau orang yang suka cita seperti Paulus, dia mukanya tuh mekar, kayak kue mangkok, nggak panjang kayak kue mangkok begitu. Kelihatan. Kita bisa lihat, ya ngomong 2-3 menit, kita udah tahu. Ya. Kayak tadi saya ngomong ketemu Pak Batara. Wah, ini mah orang suka cita luar biasa, saudara sekalian. Saya pancing dikit pun tahu, saudara sekalian. Ya. Di tengah kesulitan saya tahu. Saya kan pegang Citibank di finance itu udah puluhan tahun. Saya buat report itu sampai sejengkal penuhnya nih. Ini beliau kan dulu board of director. Ya, tahu yang saya buat begitu. Nah, saudara, memang sulit. Ya, apalagi ditekan terus cari saving, ya. Sampai mimbar aja saya sampai bingung. Unang songo nutuau nih. Kalian tahu unang songo nutuau? Betul nggak tahu ya. Luar biasa, saking dia takut saya celak, dia bilang nih lihat mimbarnya bagus begini. Saya udah pendeta penuh itu 20 tahun, belum pernah lihat ada mimbar seperti ini. Biasa. Ini maaf ya, gereja kami kan gereja kecil ya, cuma 300-an. Pak Batara hari bulan Agustus khotbah dia tahu ya, mimbarnya lebih bagus kan Pak ya, modal kayak dikit ya saudara. Aduh, makanya sian juga ya Citibank-nya. Untung saya udah
tinggalin sekian lama saudara sekalian. Kalau saya masih di sini, saya stres juga saudara. Nah saudara, J.J. Muller bilang begini, to care is a virtue, but to foster care is sin. Jadi peduli itu sebuah kebaikan. Ya, to care is virtue, kebaikan. But to foster care is sin. Jadi kalau memelihara kekhawatiran itu dosa. Makanya Paulus, jangan kamu khawatir. Ya, saya mencatat ada 4 alasan. Ini cepat aja, karena waktu saya cuma 30 menit. Ya. Dulu cuma 20 menit. Makanya saya ngomong di depan 30 menit. Ya. Karena pendeta itu saudara sekalian juga mesti punya tanggung jawab moral. Kalau dia khotbah cuma 20 menit, aduh pembukanya aja 5 menit. Kemudian isinya, belum penutupnya, belum pujiannya. Ya, begitu. Ya, saya 30 menit. Ya. Sisa ada berapa menit ya. Jadi ada 4 alasan kenapa kita nggak boleh khawatir. Yang pertama, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Tidak berguna. Bahasa Ibraninya moyum. Nggak ada gunanya. Moyum bahasa Ibrani saudara ya. Karena Yesus berkata begini. Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Atau bahasa Indonesia masa kini mengatakan, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatiran dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Nggak bisa. Jadi dengan saudara khawatir, umur saudara juga nggak panjang, malah makin pendek. Kekhawatiran bukan saja tidak berguna, tapi merusak, menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit. Amsal kan ditulis oleh Salomo. Salomo itu ahli botani, biologi, bahkan mungkin dia kedokteran juga dia tahu. Karena kekhawatiran itu dari bahasa Ibraninya merimnao, itu ternyata istilah medis. Di sini siapa yang dokter? 1, 2, 3. Itu artinya stres. Ya, artinya suteres, ya. Stres. Amsal 12 ayat 25 dikatakan dalam bahasa Inggris, anxiety in the heart of man causes depression. Jadi kekhawatiran itu menyebabkan orang depresi. Depresi itu sakit mental yang umum terjadi biasanya orang kantoran. Kenapa? Dikejar target begitu. Betul. Ya. Saya dulu kerja kan begitu. Kenapa saya kerja kayak orang gila? Karena takut jabatan saya diambil, takut saya nanti nggak perform. Makanya saya datang udah pagi, pulang udah malam. Saya rata-rata pulang jam 10, kadang-kadang jam 2 bareng maling saudaranya. Jam 2 pagi. Ya. Saksinya masih hidup saudaranya. Dia pulang malam, makanya saya dijuluki P14. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal, pantat panas, kepala pusing, potongan, pendapatan pas-pasan. Jadi pagi udah pergi, pulang udah malam. Ya. Makanya anak saya panggil saya bukannya Dedi, ya. Om saudara, ini kagak pulang-pulang ya, pulang cuma tidur sebentar pergi lagi, begitu saudara. Kenapa? Khawatir nanti gimana ya? Ya akhirnya makanya saya tinggalin juga ya, puji Tuhan ya saya tinggalin. Kalau enggak saya serosis ya, kena hati kecapean. Saya waktu itu di diagnosa kena kelelahan kronis. Ada satu buku Don Colbert mengatakan what you don't know may be killing you. Nah dia uraikan. Dia dokter medis, tapi juga seorang teolog. Dia bilang ketakutan dan kekhawatiran dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit mental, kepanikan, depresi, serangan jantung, dan fobia. Jadi begitu banyak deretan yang diakibat karena kekhawatiran. Karena memang menurut medis, jurnal medis mengatakan, ya penyakit orang zaman now, zaman modern adalah mah sama jantung. Nah, mah sama jantung penyebab utamanya adalah kekhawatiran, anxiety. Bisa dijelaskan secara medikal begini. Ketika kita khawatir, adrenalin kita bekerja. Ya. Ketika kekhawatiran terus-menerus, dia akan terjadi kelelahan adrenalin. Kenapa? Sebab ketika kita khawatir, adrenalin terpacu, itu ventilasi paru-paru akan mengembang lebih kuat karena butuh oksigen lebih banyak. Ya. Kemudian sistem pencernaan terjadi kontraksi. Jadi fisik itu terpengaruh karena khawatir. Makanya khawatir biasa ada keringat di sini tangan. Kepala mulai pening, pusing begitu. Karena tegang. Akibatnya nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur itu suatu yang melelahkan. Saya pernah sakit 21 hari nggak bisa tidur. Ini istri saya yang merawat nih. Jadi saya begini, saya mau tidur Tuhan tolong. Ya. Nggak bisa. Jadi ngotot aja.
Padahal kan untuk bisa pulih itu kalau tidur bisa pulih 21 hari. Sampai saya berdoa, Tuhan tolong deh sejam atau 2 jam. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih bukan hanya 1-2 jam, tapi 3 jam, 4 jam saya bisa tidur. Ya, tanpa minum obat tidur. Ya. Makanya kalau kita bisa tidur, puji Tuhan, thanks God. Amin, saudara sekalian. Makanya kalau Siti never sleep, kalau dia sleep now, thanks God, saudara. Puji Tuhan, dia tidur, berarti dia nggak insomnia, saudara sekalian. Ya. Karena ada jemaat saya, kalau saya khotbah, dia udah pasang ancang-ancang, begini nih, siap-siap, di depan saya. Saya waktu itu agak marah, saya tegur begini. Saudara-saudara, dia bangun begitu, saya kaget. Nah, pas saya nggak bisa tidur, saya bertobat. Jadi kalau ada yang tidur semua, saya senang. Kenapa? Wah, ini puji Tuhan ya, dia bisa tidur. Sebab apa? Tidur itu membuat kita lebih sehat, karena bisa tidur. Ya, makanya kalau sudah tidur, ya mudah-mudahan bangunnya di keabadian ya. Yang ketiga, yang dikhawatirkan umumnya tidak terjadi. Kayak saya, khawatir saya nanti dilecehkan sama istri saya. Pride saya kalau dilecehkan, ya. Apalagi kayak saya begini makan juga nggak begitu banyak. Ya. Udah tua begini makan nggak banyak, yang banyak pantangannya. Begitu. Ya. Saya kan jaga kesehatan, perut saya nggak buncit di sebarang. Saya jaga supaya kalau terlalu berat, lututnya rusak. Ya, makanya saya jaga nih, saya sit up, saya pull up, saya push up. Ya, saya bisa push up tuh 50 kali. Ya, selama seminggu sudah sekali. Jadi perut saya jaga. Ada yang bilang nggak usah push up, nggak usah sit up. Cukup pakai bangkuang dihias kecil-kecil, kecampur minyak zaitun, terus diolesin. Kempes Pak, enggak, mungkin lah. Ya enggak, mesti kerja keras. Sama untuk penjaga, supaya kita enggak khawatir, kita mesti kerja keras. Dan umumnya enggak terjadi kalau yang kita khawatirkan. Yang keempat, yang terakhir untuk bagian khawatir, karena di ayat 6 itu ada 2 bagian. Temanya itu nanti bagian terakhir. Waktu saya masih ada 35 menit ya. Kekhawatiran bertentangan dengan iman. Jadi kalau sudah khawatir, menunjukkan nggak punya iman. Kayak Bapak Batara nggak khawatir sama sekali. Sebab dia bosnya saudara ya. Nggak khawatir. Yang ini khawatir nih, bonus gimana ya? Bonus gimana? Dulu saya kenapa kerja Citibank itu nggak kendor. Bonusnya saudara. Saya hemat-hemat. Ini istri saya yang nabungin begitu hemat. Jadi ketika pensiun, saya puji Tuhan, jadi nggak terlalu sampai drop begitu. Ada dulu seorang sekretaris, mungkin Pak Hotman tahu. Setiap tahun ke luar negeri 2 kali. Nih saksinya. Terus dia cerita sama saya bilang, kok setahun 2 kali? Udah saya kan udah, bahkan juga lumayan kan. Dia bilang, nih Cep, kalau ke luar negeri itu ceritanya nggak habis-habis. Nih tuh, dikasih pakai album dulu belum ada gini. Dalam arti saya, iya ceritanya nggak habis-habis, duitku yang habis. Kita enggak, ya, enggak jalan-jalan ke luar negeri. Yang nama jodoh ya, jodoh kan enggak kemana-mana saudara ya. Di dalam negeri aja ya. Ternyata saudara sekalian, antidot itu penawar supaya kita enggak khawatir. Satu-satunya, ya ini juga enggak ada cara lain supaya kita enggak bisa khawatir itu gimana? Supaya enggak khawatir. Nah Paulus ini disebut dengan anxiety free life. Ya. Jadi hidupnya tanpa kekhawatiran. Saya almost anxiety free life. Dulu saya masih ada khawatir ya. Dulu waktu mobil saya belum ganti, saya takut mogok mobil saya. Dan betul terjadi mogok. Istri saya yang dorong. Saya pikir apa dia kuat ya. Aduh, dia kan nggak bisa nyetir. Akhirnya bisa minggir di tengah jalan. Minggir. Saya bilang ini malaikat yang nolong. Betul. Pintu kaca ininya diketok. Malaikat minta dong tipsnya, saya dorong bantuin gitu. Istri saya nggak bisa nyetir, susah. Tapi kalau dia bisa nyetir juga merepotkan saya. Setiap dia nyetir pasti ditilang. Lagi nyetir anak-anak, prit, ibu tahu kesalahan ibu? Enggak. Tahu nggak kesalahan ibu? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau. Apa? Kecantikan ibu melebihi batas, jadi saya tilang. Saya puji biar saya aman suruh sekali. Karena keuangan semua dia yang pegang, saudara. Jadi saya ini kalau berpisah dari dia udah jadi miskin. Kayak Citibank zaman now, saudara sekali. Ya apa-apa, rekening semua. Nih Bu Yanti semua. Jadi saya nggak ada, makanya
Tadi tanya rekeningnya berapa? Ketahuan akunnya nomor apa? Jumlahnya, ya pendeta jumlah rekeningnya segini. Ya memang segitu. Dia yang pegang semua. Antidotnya cuma satu menangkalnya, yaitu bersyukur. Yang setuju katakan amin. Jadi antidot supaya kita tidak khawatir itu bersyukur. Kata bersyukur itu dari satu kata Yunani, eucharistia. Eucharisteo. Itu sama, saudara. Itu dari dua kata eu, ya. Eu, ya. Misalnya ini udah. Eu itu arti baik. Makanya euangelion. Angelos itu kabar. Eu itu baik. Well, perfect. Itu eu bahasa Yunani. Euangelion kabar baik. Eucharisteo. Karistia itu artinya karistia itu dari kata karisomai, artinya to give something, ya, yang menyenangkan. To give, to do something pleasant atau agreeable, yang disetujui, yang menyenangkan. Kata karisoma itu dari kata karis itu ya karunia, ya anugerah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh ya, saya khotbah ya. Jadi karisoma kan to do something pleasant, yang menyenangkan atau yang setuju terhadap seorang. Nah, dalam hal ini kan kepada Tuhan. Karisoma berasal dari kata karis atau grace atau gift. Jadi kalau saya boleh simpulkan, nanti boleh dites ya kalau saudara nanti cari kamusnya. Secara hurufiah artinya eucharistia atau bersyukur, pemberian yang baik kepada Allah. Jadi waktu saudara bersyukur, itu memberi sesuatu yang baik. Yang saudara punya itu bersyukur. Maka Yesus murka ketika ada 10 orang sakit kusta. Yang disembuhkan berapa? 10. Yang mengucap syukur, yang balik berapa? 1. Udah gitu 1 itu bukan orang Yahudi lagi. Orang Batak, Pak. Bukan. Orang Samaria. Sampai Yesus ngamuk. Bukan ke 10 yang sembuh semua. Sampai kaget tuh orang Samaria. Iya betul 10 semua sembuh. Yang mana 9? Gelap nggak tahu. Tapi yang 1 ini mengucap syukur. Maka Yesus bilang, ini imanmu menyelamatkan. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya menyelamatkan tubuh kita sehat, tapi menyelamatkan jiwa kita. Amin, saudara sekalian. Kenapa? Karena waktu kita bersyukur, itu ada damai sejahtera yang mengawal hati kita. Coba deh, kalau orang yang berdoa mengucap syukur, itu damai sejahtera. Ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Padahal kan hati, pikiran itu kan kalau peaceful, itu bisa ngambil decision yang tepat. Coba kalau panik, susah. Kebakaran panik, bukannya bayinya yang dibawa, tapi bantal gulingnya. Karena panik. Tapi kalau punya damai sejahtera pikiran, perasaan, nah, pikiran perasaan yang damai itu didapat ketika berdoa, ketika bersyukur. Amin, saudara sekalian. Yang kedua, ya, kenapa bersyukur itu sebagai antidot? Waktu kita berdoa dan bersyukur, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara. Jadi waktu kita bersyukur, itu Tuhan menguatkan, memberikan kemampuan untuk melakukan segala perkara. Makanya ayat 13 Paulus menulis begini, segala perkara dapat ku tanggung tuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Persis ayatnya, lagunya juga begitu nadanya. Tahun lalu saya nyanyiin lagu itu tuh. Kenapa? Kita butuh bisa menanggung segala perkara, amin. Baik yang mulai kecil ataupun yang besar. Ya. Makanya jangan sampai ada apapun yang membuat kita khawatir. Dari amin, saudara ya. Berarti nggak paham nih korbannya. Jangan sampai apapun membuat saudara khawatir. Kenapa? Ketika kita berdoa, segala perkara dapat kita tanggung. Ya. Kemudian, saudara, Paulus ini, saya percaya Paulus yang menulis surat ini, dia belajar dari para rasul yang lain. Paulus kan rasul ke-13. Ya, ada 12 rasul yang memang dekat sama Yesus. Ya. Ketika kumpul pasti cerita-cerita. Waktu itu kan belum ada tulisan-tulisan begitu ya. Baru dikumpulin belakangan. Ya. Paulus ini meniru pasti cerita dari murid-murid tentang Yesus. Bagaimana Yesus dalam hidupnya itu mengucap syukur. Makanya dia ketika pengalaman terdampar. Ya. Dia di Kisah Para Rasul 28 ayat 5 ayat. Kisah Rasul 27 ayat 35 dan 36. Nah ini dia praktekkan nih. Ya, makanya saudara mesti praktek.
Ayat 35 Kisah 27. Ya. Gak bisa diambil ini, gak ada di sini. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-pecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jadi ketika Paulus mengucap syukur, memecah-pecahkan, dikasih makan, bukan hanya tubuhnya yang kuat, tapi hati. Sama di pasal 28 ayat 15 juga sama. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Nah, apa yang Paulus lakukan ini sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Yesus. Yang tadi disinggung oleh Pak Batara. Dalam Yohanes 6 ayat 9 sampai 12. Di situ dikatakan gini. Di sini ada seorang anak. Ada seorang apa? Anak. Namanya saya udah tahu, Pak. Pak Batara nggak tahu. Kalau pendeta udah tahu nama anak itu adalah Boy. Makanya dia buat roti Boy. Nah, itu anak yang ngasih roti 5 biji itu kepada Andreas. Itu namanya, Pak. Jadi kalau tanya, siapa namanya nggak tahu? Gampang. Namanya si Boy. Ya. Buktinya, Pak, roti Boy. Ya. Tuh ya. Di sini ada seorang anak namanya si Boy yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, nah ini ayat 11 nih. Apa yang dilakukan Yesus itu ditiru sama Paulus tadi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka makan sampai kenyang, Petrus berkata, Guru, mereka sudah makan sampai kenyang. Mana minumannya? Yesus menjawab, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Itu ayat dari saya 12, saudara. Jadi, Paulus itu praktek mengucap syukur. Amin, saudara sekalian. Karena ketika mengucap syukur ada pelipat gandaan. Mengucap syukur mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Jadi kalau hati kita kuat, mental kita kuat, fisik kita kuat, kita bisa melakukan lebih banyak daripada ketika kita lemah dan tidak berdaya. Dan yang membuat kita lemah, kekhawatiran. Kekhawatiran itu bukan hanya musuh utama, tetapi penyakit utama yang kita harus perangi. Makanya ini tema yang luar biasa. Bukan karena tanggal 23 November kemarin itu Thanksgiving Day, tetapi memang ajaran Yesus itu intinya bagaimana kita mengucap syukur. Ketika Yesus di kuburan Lazarus, sudah baca, Yesus itu mengucap syukur di depan kuburan. Apa yang terjadi? Dia teriak, Lazarus keluar. Yang keluar Lazarus dalam keadaan terikat, jalan begini. Jadi ketika mengucap syukur ada kuasa kebangkitan. Amin, saudara. Amin. Makanya teruskan mengucap syukur. Ada satu kabar baiknya. Mengucap syukur itu belum habis waktu saya. 2 menit lagi deh ya. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita mendapat kasih karunia, rahmat, kasih karunia, pertolongan. Gratitude is an opener of locked up blessing. Jadi ketika mengucap syukur, itu berkat-berkat yang terkunci terbuka. Makanya seterusnya bagi orang percaya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak amin, saudaranya. Amin. Ini pesan pentingnya bagi kita nih, saudara kan orang beriman kan, orang percaya Yesus. Semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Makanya bagi anak-anak Allah, meskipun nggak ada budget non klien, nggak ada masalah, saudara sekalian. Tuhan bisa mencukupi, amin, saudara. Saya ini kan berdua udah pensiun nih, suami istri, income nggak ada, saudara sekalian. Waktu Februari tahun ini istri saya jatuh patah. Saya pikir cuma kesleo, karena cuma jatuh karena trotoar dia begitu jatuh. 3 hari dia meriang, akhirnya bawa ke dokter. Pas di ronsen patah. Bingung nih, BPJS atau biasa, nggak ada asuransi. Singkat cerita, periksa 9 kali pemeriksaan semua. Ya. Bayar itu apa? Gosok mah gampang. Saya masih punya kartu kredit, saudara ya. Bayar. Gosok. Ya. Kemudian yang saya bikin kaget, operasi, Pak. Operasinya 40 juta. Belum kamarnya. Total saya lihat ini 60 juta. Gimana ya? Kalau dulu waktu kerja kan gampang. Tinggal reimbursement dapat 100%.
Citibank, saudara ya. Nggak tahu sekarang, saudara ya. Dulu saya 100%. Nggak tahu sekarang ya. Dia ngomong, saudara ya. Ini nggak ada. Minta tolong gereja gimana? Masa pendeta umumin siapa yang mau menyumbang? Enggak. Saya cuma berdoa, ya Tuhan, kok bisa ya begini ya? Tapi saya percaya ada sesuatu yang baik. Jadi saya berdoa aja berdua, ya, mengucap syukur. Saya nggak ngomong-ngomong, apalagi bisnis status. Istri saya jatuh patah, butuh operasi, 60 juta, nggak ada. Saya udah diem-diem aja ya. Ada yang denger, nggak tahu tuh dari mana ya. Lu jatuh ya, teman istri saya. Iya. Kalau operasi mahal, iya nanti Tuhan cukupi. Berapa biayanya? Enggak, cukup deh gitu. Berapa? Dia paksa sampai suruh minta nomornya. Dikasih jangan Pak. Aduh, kalau dia paksa kan nggak enak. Terpaksa dikasih. Belum juga sehari, udah ditransfer tuh. Saya kan kepo, saya tanya berapa transfernya? 10 juta. 10 juta. Dini hari. 10 juta. Nggak lama lagi. Ada yang transfer lagi. 25 juta. Ada yang transfer 25. Udah 60 juta terus kan. Cukup nggak? Kurang, saudara, kan 80. Tapi kan tinggal 20 saudara sekalian. Jadi kalau saya aja gini, makanya saya nggak khawatir. Hidup tuh harus tanpa kekhawatiran. Yang paling kita khawatirkan jangan sampai kita tidak berkenan. Sebab kalau nggak berkenan, mati masuk neraka. Masuk neraka itu nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, selama-lamanya. Jangan sampai, saudara. Tapi kalau di bumi ini sakit nggak ada yang sembuhin, saya bilang kalau sakit saya nggak ada obatnya segala macam, saya nggak ada asuransi. Udah biarin aja, nanti dia mati sendiri, betul nggak? Gak usah khawatir. Saya udah pesan sama istri saya kan ada asuransi. Asuransi waktu Citibank pertama kali tuh, itu saya yang di kliennya. Jadi sampai sekarang ya saya bayar terus sekalian. Asuransi kematian. Jadi kalau saya mati, dia jadi ahli warisnya, dia dapat, saudara ya. Bukan saya udah mati kan nggak menikmati lagi, saudara. Nah jadi saudara sekalian, Tuhan bisa mencukupi. Maka sejak itu saya belajar, nggak ada yang saya khawatirkan lagi. Amin, saudara sekalian. Yang saya khawatir jangan sampai hidup saya kagak beres. Udah umur mau 60, hidup nggak beres. Itu menyedihkan. Nah untuk bisa hidup benar, nah salah satu yang kita mesti miliki adalah gaya mengucap syukur. Amin, saudara sekalian. Makanya di 1 Tesalonika itu dikatakan ayat pasal 5 ayat 17 ini yang terakhir, tetaplah berdoa. Itu sama kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Yang Tuhan kehendaki saat ini adalah kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena Isaac Walton mengatakan Tuhan hanya berdiam di 2 tempat, di surga dan di dalam hati orang yang senantiasa bersyukur. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya menang, kita bangkit berdiri.